Baik, ini sudah direkam ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Sebelumnya yang terhormat Bapak Azim selaku dosen pengampu mata kuliah Teknologi Hijau serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Rian Hidayat dengan NIM 1210069. Di sini saya akan membahas atau mempresentasikan mengenai analisis dampak lingkungan pada pembuatan sedotan plastik menggunakan software OpenLCA. Kita memasuki latar belakang di mana pemanasan global, degradasi lingkungan, dan juga peningkatan limbah plastik telah menjadi tantangan utama yang akan dihadapi atau yang telah dihadapi oleh masyarakat dunia ataupun di Indonesia. Salah satu penyumbang sampah plastik terbesar adalah sedotan plastik, di mana sedotan plastik ini merupakan sampah sekali pakai yang seringkali memiliki dampak lingkungan yang signifikan dalam sepanjang siklus hidupnya. Nah, dalam era ketidakpastian ini, penting bagi industri untuk memahami dan juga mengelola dampak ekologis produk-produk mereka. Analisis tersebut dapat dilakukan dengan cara analisis siklus hidup atau LCA. Nah, LCA ini merupakan pendekatan sistematis yang memungkinkan untuk memahami menyeluruh terhadap dampak lingkungan dari suatu produk ataupun proses dalam pembuatan produk tersebut. Dalam konteks ini, sedotan plastik menjadi fokus penelitian untuk mengidentifikasi dan mengukur jejak lingkungan, apa yang dihasilkan dalam proses pembuatannya. OpenLCA merupakan perangkat alat lunak analisis siklus hidup open source, di mana memberikan alat yang kuat untuk mengukur dampak lingkungan suatu produk ataupun proses. Dengan menganalisis pembuatan sedotan plastik menggunakan OpenLCA, kita dapat memperoleh wawasan dan juga dapat memahami kontribusi industri terhadap perubahan iklim, sumber daya, dan juga masalah lingkungan lainnya. Nah, dapat kita gunakan 4 metode yang digunakan dalam life cycle assessment dengan menggunakan software OpenLCA, yaitu ada goal dan scope definition, ada life cycle inventory, yang ketiga ada life cycle impact assessment dan juga interpretation. Nah, dalam prosesnya itu sedotan dibuat dengan cara beberapa tahapan. Yang pertama ekstruksi, di mana bahan baku utamanya yaitu polipropilen menggunakan energi panas juga. Setelah itu, eh, setelah ekstruksi kemudian dilakukan proses pembentukan. Selanjutnya dikasih pewarnaan seperti warna merah ataupun biru, di mana warna ini berdasarkan atau dihasilkan dari zat aditif ataupun bahan kimia. Selanjutnya ada pemeriksaan kualitas, dilanjutkan dengan packing dan juga distribusi, dilanjutkan di tahap akhir itu penggunaannya. Output yang dihasilkan di sini ada emisi CO2 dan juga produk akhir kita itu sedotan. Ini merupakan analisis inventorinya, di mana ada extrusion production, ada polypropylene, ada electric motor for fishing ship. Ini merupakan energi panas yang dihasilkan atau yang diperlukan. Kemudian ada textile production, ada big bag 11 polypropylene, ini propilen yang kita gunakan sebagai bahan baku. Kemudian ada recycling of steel and iron, dan juga ada cable production atau on-spec feed. Ini produknya yang dihasilkan, extraction, polypropylene, sedotan plastik, electric motor for fishing, big bag, steel and iron, dan juga kabel unspec feed. Ini sama aja. Cuman ini proses, ini produknya gitu. Ini produk yang dibuat berapa berapa kilo. Ini ada 1,02, ada 1, ada 0,4, juga ada yang 0,3. Ini analisis dampaknya. Nah, dampak lingkungan yang dihasilkan dalam produksi sedotan plastik per 1.000 item yaitu berjumlah CO2 yang dihasilkan sebesar 2000 2007 2789 kilo yang berpotensi menyebabkan pemanasan global dan berpotensi menyebabkan gas rumah kaca, di mana karbon dioksida ini atau CO2 ini 1,70535 kilogram, dan juga dari metan atau fosilnya ini
0,3669 kilo CO2. Jadi total dari CO2 yang dihasilkan adalah 2,2,07899. Ini merupakan hasil dari grafik berdasarkan kategori climate change. Di Indonesia ini merupakan negara-negara yang berpotensi menghasilkan CO2 paling banyak. Indonesia ini di urutan pertama, dilanjutkan dengan yang lainnya. Dia dengan kategori yang kedua yaitu ozone depletion, di mana Indonesia juga tetap yang pertama. Oke, lanjut ada analisis perbaikan. Nah, berdasarkan data dari yang sudah diperoleh tadi, saran yang dapat diberikan adalah dengan menggunakan bahan baku utama menjadi bahan baku biasa, yaitu bahan baku campuran. Jadi, bahan baku utama bisa diganti dengan bahan baku alami ataupun bahan baku sekarang yaitu polypropylen menjadi bahan campuran sehingga tidak sempurna atau tidak 100% menggunakan bahan baku polypropylen. Sehingga dengan menggunakan bahan baku alami, harapannya dapat menurunkan CO2 yang dihasilkan dalam proses pembuatan dari sedotan plastik tersebut. Nah, sudah selesai, kita lihat pada software LCA-nya. Oke, itu tadi presentasi saya. Sekarang kita lihat dari software LCA-nya. Oke, ini software OpenLCA. Kita lihat dari database dulu. Ini lagi loading ya. Wah, masih loading juga ternyata. Oke, ini di proses kita lihat. Ini pembuatan sedotan plastik, kita klik. Nah, ini namanya pembuatan sedotan plastik. Kita sudah masukkan input outputnya. Kita lihat input outputnya ini dan juga outputnya. Setelah itu, setelah dimasukkan semua input outputnya, kita lihat kita di create produk system. Ya, nanti setelah create produk system, kita pilih ini unit proses, kita finish. Nah, setelah kita sudah berhasil membuat produk sistemnya, kita tunggu terlebih dahulu, ini masih memproses. Kita langsung calculate di sini. Kita flow seperti masa, targetnya ini. Kita calculate untuk mengetahui dampak dari pembuatan ini. Jadi kita bisa melihat impact assessment yang kita mau. Kita kemarin menggunakan base. Kita lihat.
Lagi menunggu terlebih dahulu. Nanti dalam melihat hasilnya kita bisa melihat berdasarkan apa yang kita inginkan kategorinya. Nah, ini kategorinya itu yang pertama kita pilih yang misal kita mau pilih yang global warming, kita cari yang global warming. Ini global warming. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, tadi yang saya presentasikan tadi contohnya itu menggunakan climate change. Tapi sekarang kita coba yang global warming. Terus kita mau melihat yang lainnya, misal melihat dari ozonnya, dari ozone depletionnya. Nah, kita bisa lihat di sini. Setelah itu ada inventory result. Kita bisa lihat ini inventory resultnya, ada input dan juga output. Nah, ini prosesnya. Di sini juga kita bisa melihat impact analisisnya. Ini kita menggunakan kategori base ya, kategori base. Nah, itu. Jadi, untuk melihat hasilnya bisa menggunakan beberapa kategori. Yang tadi saya presentasikan itu menggunakan kategori climate change dan juga ini. Nah, sekarang saya menggunakan yang global warming. Oke, jadi seperti itu. Oke, mungkin itu presentasi dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.